mereka minta tanda lagi. tanda lagi. Nah, Kan diketok kan. Emang manusia. Iya. minta tanda lagi ya. Nah, terus mereka bilang, dulu nenek moyang kami dikasih apa? Mana juga. Roti. Tapi sebenarnya kan alasan mereka minta tanda itu apa tadi? Ketika Yesus bilang, ya kamu jangan cari makanan yang dapat binasa, Ya. tapi cari makanan yang tidak binasa. Lalu mereka, ya apa yang harus kami lakukan kan begitu ya? Ya. Terus mereka minta tanda di situ gitu. Dan kan dibilang kalau kamu apa pekerjaan yang harus dilakukan, kamu harus percaya pada dia. Iya. Nah, terus apa tandanya itu makanya? Oke. Nah, terus mereka bilang nenek moyang kami makan roti turun dari surga mana? Iya, Bang. Ada roti yang turun dari surga. Tapi Yesus jawab, yang mana yang turun itu bukan roti yang turun dari surga yang sesungguhnya. Menarik kan? Oh. Karena roti yang dari surga yang sesungguhnya adalah Yesua sendiri. Tapi Kenapa? kaget juga ya, kok Yesus tahu juga kisah mana mereka yang dulu gitu. Iya, Ya kan dia karena Yesua sendiri yang kasih yang kasih makan. Iya, maksudnya orang Israel ini gitu loh, kok dia juga tahu mengenai dulu. Oh, dia nggak mikir begitu ya? Hmm. Kok tahu nih Yesus Nah, gitu kan? Yesua bilang orang yang makan mana zaman dulu itu nenek moyang kita mati semua. Oh, iya. Secara jasmani mati Iya, semua, iya. makanya itu bukan roti yang sesungguhnya. Iya. Tapi roti itu yang turun dari surga itu adalah simbol dari yang sesungguhnya. Sebagaimana anak domba itu bukan yang asli, tapi dia adalah simbol dari yang aslinya. Iya. Dan kita harus percaya pada aslinya. Yes. Tujuan dari simbol ini adalah untuk supaya kita bisa ngerti yang Aslinya. aslinya. Gitu. Itu tujuannya. Nah, karena mereka bilang roti yang turun itu ada tanda zaman nenek moyang kami. Iya. Kami juga mau hal yang sama. Padahal di depan mereka adalah roti yang aslinya. Mereka bilang, sayalah rotinya. Di rotinya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Yang aslinya loh. Ya, terus ayat 34 dan 35 ya. Lalu mereka berkata padanya, Tuhan berikanlah senantiasa kepada kami roti itu. Dan Yesua berkata pada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku, ia sekali-kali tidak akan lapar, dan siapa yang percaya padaku, ia sekali-kali tidak akan Haus. haus. Nah, oke, lalu kita lanjut ke ayat 41 ya. Oleh karena itu orang-orang Yahudi bersungut-sungut tentang dia, karena dia berkata, Akulah roti yang turun dari surga. Respon orang Yahudi yang tadinya mencari-cari dia, mau menjadikan dia raja, akhirnya jadi Berbalik. bersungut-sungut, udah mulai bete gitu kan. Iya. Iya ya. Iya. Karena dia bilang, sayalah roti yang turun dari surga ini, saya tandanya yang kamu minta. Nah, terus dilanjut. Respon mereka, bukankah dia adalah Yesua anak Yusuf yang telah kita kenal, ayah dan ibunya? Bagaimana kemudian dia berkata, aku telah turun dari surga? Tercengang mereka. Ini kan anaknya Yusuf, Iya. tahu dia dari sejak kecil. Oke. Sebab itu Yesua menjawab dan berkata pada mereka, janganlah bersungut-sungut seorang dengan yang lain. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika Bapa yang telah mengutus aku tidak menarik dia, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Hal itu tertulis dalam kitab para nabi, dan mereka semuanya akan diajari mengenai Yahweh. Karena itu setiap orang yang mendengarkan dan belajar dari Bapa, dia datang kepada aku. Tidak ada seorang pun yang telah melihat Bapa kecuali dia yang berasal dari Elohim. Dia itulah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata padamu, siapa yang percaya kepadaku, ia beroleh hidup kekal. Aku adalah roti kehidupan. Leluhurmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, supaya seorang yang telah makan daripadanya juga dia tidak dapat mati. Aku adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Dia bilang, sayalah roti hidup. Dan roti hidup itu adalah
ini darah dan daging saya. Ya saya mau berikan untuk dunia. Saya roti hidup, dan roti hidup itu adalah darah dan daging saya. Nah terus orang-orang itu terkejut kan? Orang-orang itu makin terkejut. Sebab itu orang-orang Yahudi bertengkar seorang dengan yang lain sambil berkata, bagaimana mungkin orang ini dapat memberi makan dagingnya kepada kita? Iya. Loh gimana ini? Maksudnya Yesua suruh kita makan dagingnya gitu. Itulah nggak paham mereka. Wah. Iya. Jadi kembali lagi, Mereka nggak paham sih Toma. Yesua ngomong ini kapan? Sebelum Paskah. Paskah. Dan Paskah itu ada domba yang harus disembelih, Iya. darahnya tercurah, Terus ada Lalu? roti yang harus makan. Tambah lagi ya. satu keluarga itu atau kalau misalnya tetangga sebelah kita berkekurangan, kita makan sama-sama daging dibangkit. domba itu. Oh. Dan makan roti tidak beragi. Ragi itu Nama sering kali dosa. simbol dosa ya. Iya. Tidak boleh ada ragi sama 7 hari penuh. Dan juga sayur pahit, simbol dari betapa pahitnya dosa itu sendiri. Nah, daun-daun itu tujuannya untuk apa? Ada yang tahu nggak daun itu tujuannya untuk apa? Daun yang sayur itu maksudnya ya? Iya. Saya baik itu. Apa tuh apa? Tahu apa? Ada yang nggak tahu nggak daun ini fungsinya apa? apa? Coba kita baca Sulit juga. Yeskiel Yeskiel. 47 ayat 12 ya. Yeskiel 47 ayat 12. Jadi ini Yeskiel dia dikasih penglihatan tentang surga dan bait suci di surga. Obat, Pak. Oke, kita baca ya. Kita baca ayatnya. Dan pada aliran sungai itu, di tepi sebelah sini dan sananya akan tumbuh semua pohon makanan. Ya Pak ya. Daun-daunnya tidak akan layu dan buah-buahnya tidak akan gagal. Pohon itu akan menghasilkan buahnya pada musimnya, karena airnya keluar dari tempat kudus, dan buahnya akan menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Jadi daun ini adalah fungsinya jadi Berapa bang? 47 ayat 12. obat. Dan ini konsep Alkitabiah ya Iya. tentang Oh iya, Obat. obat. Nah, Iya. lalu di dunia baru kita lihat apa yang akan ada di sana. Coba kita buka Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Dan dia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang murni, jernih seperti kristal, yang keluar dari tahta Elohim dan anak domba, di tengah-tengah jalan rayanya. Dan di sisi sini dan juga di sisi sana sungai itu, sama kayak tadi Pak ya di Yeskiel ya. Iya. Dia bilang, ada pohon kehidupan yang menghasilkan 12 buah-buahan berdasarkan bulan, yang setiap bulan menghasilkan satu buahnya, dan daun-daun pohon itu untuk penyembuhan bangsa-bangsa. Jadi obat ya, betul ya? Nah, dan pohon kehidupan ini sesungguhnya adalah Yesua itu sendiri. Iya, karena Simbol. aliran itunya dari Yesus itu sendiri Ya, ya. ini simbol. Ini Simbol. pohon kehidupan ini simbol. Memang betulan ada, Ada, hah? tapi itu untuk mengajarkan bahwa Yesua, karena Yesua lah kita bisa memperoleh hidup kekal. Dan Yesua lah yang ngasih kesembuhan. Betul. Tapi instrumennya lewat pohon ini Bukan tadi. ini tadi. Makan. Dan untuk mengajarkan juga Betul. kenapa harus kamu setiap bulan makan itu, Maka itu. supaya tahu bahwa kehidupan kekal itu kita harus terus menerus merasa membutuhkan kehidupan kekal. Bisa aja kan Yesua suruh kita makan aja itu sekali terus nggak usah Udah. makan lagi udah selesai. Iya. Tapi Iya. Yesua mau mengajarkan bahwa kita harus ingat terus ketika kita di surga itu. Kita bisa sampai ke sini itu adalah karena Ya. Yesua. Itu harus sama-lamanya diingat terus. Nah, Iya, betul. oke kita lanjut lagi ya. Karena itu jadi nggak ada yang saraf kejepit. Iya. Betul, Pak. Karena kan manusia, kenapa itu masih harus ada di surga? Karena kan manusia sudah makin merosot kan. Dulu tinggi Adam sekian 3 meteran. Iya. Sekarang udah makin pendek, udah makin melemah. Nah nanti di sana kita akan
tetap makan itu untuk supaya kita bisa ini dipulihkan lagi gitu. Hidup manusia dulu kan ratusan Iya, tahun ya. betul. Sekarang tinggal Puluhan. puluhan. Sudah bersyukur lagi kali puluhan. Sakit-sakit juga ada ya. Oke, kita kembali lagi ke Yohanes 6 ya. Ya. Yohanes 6 ayat Dan ayat 58. 53 ya. 53. 53. Yesua mengatakan pada mereka, Oh iya. sesungguhnya aku berkata padamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darah, kamu tidak mempunyai hidup di dalam Dirimu. dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir. Zaman. Nah, jadi kalau yang kita harus cari adalah kehidupan kekal. Kehidupan kekal kan? Dan untuk mendapatkan kehidupan kekal kita harus makan daging dan darahnya. Iya. Nah, kalau ini betul-betul harus makan dagingnya gitu kan, dan minum darahnya, Masa Yesus dibunuh? kita semua nggak hidup kekal nih. Iya. Karena kita nggak pernah makan Iya betul. dan betul. darah Yesus. Iya. Tapi apa maksudnya ya? Iya. Nah, kita baca ya. Kita baca lanjut lagi. Ayat Ayat selanjutnya 55. 55. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Iya. dia. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup karena Bapa, maka dia yang memakan aku, ia pun akan hidup karena aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana, dan mereka telah mati. Siapa yang makan roti ini, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Wah, ini kenceng nih Pan sebenarnya kalau di sini dia ngomong nih. Nah, 58 nih. jadi Inilah roti yang turun dari surga, bukan maksudnya dia tunjuk lagi dirinya kan? ya. Jadi Masih nggak percaya juga lu kan gitu. apa maksudnya makan darah-darahnya ini? Yesus sedang mau menggiring pikiran mereka ke Dia pasca tadi, pas kata dia. bahwa itu harus dimakan. Iya betul. Artinya kamu percaya itu tadi, kamu harus makan ini. Itu harus menjadi satu dengan sel-sel kamu. Iya. Yang hidup dalam aku itu tadi Pak. Iya. Artinya kehidupan Yesua sekarang sudah ada di dalam kehidupan orang yang makan itu tadi. Dan dengan itulah kamu memperoleh hidup yang kekal. Nah, darah ini kan kehidupan. Iya. Kalau di Paskah tadi, walaupun ada dombanya, tapi kan nggak diminum. Karena darah itu haram. Iya. Tapi yang Yesus maksud di sini adalah kehidupan itu tadi ditransfer ke kamu. Gitu. Yes. Kehidupannya ditransfer. Nah, inilah hidup kekal itu. Dan kita bisa menghasilkan buah, Ya. kita bisa jadi hidup sama seperti Yesus telah hidup, adalah karena kita makan ini. Darah dan dagingnya. Tapi apa respon orang-orang? Kita baca lagi selanjutnya. Malah berpaling dari Yesua. Dia telah mengatakan hal-hal itu ketika mengajar di sinagog di Kapernaum. Oh. Sebab itu, setelah mendengarkannya, banyak dari antara para muridnya berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Dan Yesus ketika mengetahui dalam dirinya bahwa murid-muridnya bersungut-sungut mengenai hal itu, dia berkata pada mereka, apakah hal ini membuat kamu tersandung? Kalau Pak, ini muridnya 12 murid itu. Ya, termasuk juga. Termasuk juga. Nah, jika kemudian kamu dapat melihat anak manusia naik ke tempat dia sebelumnya berada, rohlah yang memberikan kehidupan. Daging sama sekali tidak berguna. Nah, tadi kan dia bilang, kamu harus makan dagingku. Terus dia bilang, daging nggak berguna. Apa maksudnya nih? Karena terus dia bilang, yang memberikan keuntungan, benefit adalah roh. Roh. Lalu dia bilang, firman yang aku katakan padamu adalah Roh. roh dan kehidupan. Artinya dia maksud ini adalah firmannya itu yang merupakan roh dan kehidupan, itulah yang memberikan benefit.
itu yang memberikan keuntungan. Daging gak ada gunanya. Yang Yesus katakan ini bukan daging literal, tapi daging secara spiritual yang harus dimakan. Kalau kamu makan yang betulannya, nggak ada benefitnya. Sebagaimana kamu, banyak orang yang bersama-sama Yesus saat itu ketemu langsung secara fisik, mereka bisa percaya juga nggak? Bisa. Harusnya bisa, tapi banyak kan nggak percaya. Nggak percaya. Iya. Karena bukan berarti kita sama-sama secara fisiknya yang membuat kita jadi masuk surga, bisa kehidupan kekal. Buktinya banyak orang yang di situ menolak dia. Karena yang ada benefitnya adalah secara spiritualnya itu tadi, oke? Dipahami dan dimengerti. Nah, jadi sampai saat ini pun mereka memang selalu melihat secara fisiknya terus ya. secara fisik terus. Mereka tidak bukan secara roh, secara daging terus. Betul. Gitu. Makanya nggak bisa ketemu. Gitu. Nah, terus ayat 66 ya. Sejak saat itu, banyak dari antara murid-muridnya berpaling dari mengikutinya dan tidak lagi berjalan bersamanya. Yohanes 6 ayat 66. 6. Jadi karena menolak Itu, ayo, betul kan? Yang Yohanes 6 enam. ayat 66. Jadi, 66. Triple six itu. mereka menolak Yesua karena karena mereka nggak mau makan darah dan dagingnya, nggak mau menerima roti itu sendiri, berarti hidup itu sendiri. Dan mereka menjadi antikristus. Antikristus itu apa? Pengganti dari Kristus. Yang seharusnya Kristus yang berdiam di kita digantikan oleh yang lain. sosok yang lain. Kita bisa menjadi antikristus. Ketika kita menolak Yesua, kita sedang menjadi antikristus. Kita menjadi antikristus. Nah, jadi kembali lagi, bukan roti fisik yang memberikan kita kehidupan, tapi kehidupan itu semua adalah supaya kita bisa ada tenaga. Tuhan izinkan supaya kita ada tenaga untuk mencari roti yang hidup kekal ini. Yang mana itu terdapat dalam firman Tuhan itu sendiri. Inilah kehidupan kekal ini. Saya makan, apa itu makan? Makan itu kita masukkan makanan ke mulut kita, terus kita punya. Karena kalau kita telan langsung, nanti waktu kita buang air, dia akan keluar sebagaimana kita telan. Dan itu nggak ada gizi yang masuk ke tubuh kita. Tapi itu harus dipecah-pecah, karena tubuh kita itu cuma kenal glukosa, asam amino, dan lemak dan mineral-mineral. Harus dipecah dia. Dipecah sampai struktur terkecil, baru dia masuk ke sel tubuh kita. Nah itulah waktu dia betul-betul masuk sel, itu baru namanya makan yang sesungguhnya. Itulah makan. Nah demikian juga hal jasmani. Demikian juga hal rohani. Rohani itu kita juga harus begitu gitu. Kita harus makan, kita cerna, kita punya, sampai kita pahami, dan itu betul-betul jadi kehidupan kita. Apa buktinya kita sudah betul-betul makan? Ketika kehidupan kita sudah sama seperti yang kita makan, yaitu Yesus. Melalui buahnya, Van ya? Dari buahnya. Dari buah. Apa buktinya kita masih belum makan? Atau kita makan tapi kita mutahin, atau kita nggak betul-betul masuk? Ketika kita masih terus menyangkal dan menolak dan hidup dalam ketidakpenurutan, begitu ya. Nah, nanti kita akan makan roti dan anggur. Tetapi itu semua bukan dalam artinya roti dan anggur itu ada efek yang membuat kita jadi bisa hidup kekal gitu. Itu semua hanya simbol, lambang, untuk supaya kita ingat dan kita betul-betul bisa betul-betul memahami. Tapi itu sendiri tidak ada benefitnya kita makan dan minum itu
kalau kita nggak makan yang aslinya. Iya. Dan kalau tidak ada perubahan karakter dalam kehidupan kita, itu pun tidak ada benefitnya. Itu hanya sekedar tradisi yang diulang-ulang saja. Gitu. Iya, iya. Tradisi yang diulang-ulang saja. Tapi dengan kita memakan itu, tujuannya adalah kita mengingat akan pengorbanan dari Yesua itu sendiri, dan supaya kita betul-betul meresapi. Itu fungsinya. Nah, lalu menjelang kematiannya Yesua, dia adakan perjamuan terakhir kan, Iya. di mana dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya, darah dan anggur dan roti tersebut dia pecah-pecah. Dan sebelum itu dia membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa Yesus harus lakukan ini? Yesus mau katakan bahwa kamu itu kotor. Saya yang mau membersihkan kamu. Dan kamu harus dibersihkan. Kenapa kaki? Kaki ini yang paling kotor. Iya. Karena berjalan-jalan kena pasir segala macam, kena debu. Bukan otak kan yang paling kotor ya? Simbol, Simbol. simbol kan. Oh. Kalau kaki ini kan secara fisiologis dia Secara paling jauh fisiologis, iya. dari jantung, Oh iya, betul. paling jauh. Betul. Dia paling jauh. Darah itu paling jauh ngalirnya ke kaki. Kaki. Dia paling ujung. Iya. Nah, kenapa kaki? Ada alasannya. Apakah ini hanya sekedar dia pilih aja gitu? Kenapa nggak hidung? Kenapa nggak mata gitu kan? Kenapa nggak yang lain? Iya. Gitu. Kenapa harus kaki ya? Nah, coba kita baca di Kejadian 3 ayat 15 ya. Oh. Oke. Bahkan mengadakan pemusuhan. Wah, Opa langsung hafal itu. Kejadian 3 ayat 15. Ini ketika manusia jatuh dalam dosa, inilah janji pertama yang diberikan kepada manusia. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan wanita ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu. Jadi dia akan remukkan kepalanya, tapi engkau akan meremukkan tumitnya, kakinya. Kaki daripada perempuan itu. Kaki kan? daripada keturunan si perempuan. ah, Perempuan itu kan lambang gereja. Betul. betul. Ya. Jadi Berarti Kristus mau remukkan, tapi setan hajar kakinya. Nah, pertanyaannya siapa kepala, siapa tubuh? Oke, coba kita lihat Oh. Kolose Oke. 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18. Dia sendiri adalah kepala tubuh. Jadi kalau ini tubuh, kita ini tubuh ya. Kepalanya siapa? Yesua, Kristus. Oke. Dia adalah kepala tubuh, yaitu gereja. Tubuhnya adalah Gereja. umatnya. Oh, umatnya. Ya, Jadi- gereja itu maksudnya. Kalau kepala adalah Yesua, Yesua, tubuh adalah umatnya. umatnya. Dan yang paling ujung dari gerejanya itu atau tubuhnya adalah, Kaki. jadi ini kakinya adalah ujung dari Gereja. yang paling ujung. Lalu kalau kita ingat Daniel 2, Nebukadnezar dapat penglihatan ada I got it. ada kepala dari emas, Ya. Babylon, terus Media Persia, dan yang paling ujung di. Pada air jam nyampe gitu ya. Jadi ini Hampir sama. kaki ini adalah simbol tubuh, Iya. Tubuh. tapi Yang itu di akhir khusus zaman. di- Akhir Air zaman. zaman. Ujung paling akhir gitu ya. Ujung paling akhir. Oma dapat ya? Nah, inilah Opa dapat ya? gereja Tuhan akhir zaman ini yang harus bersihkan. Nah, terus lanjut lagi ya. Apa ini kan? Roma 16:20. Ya, Roma 16 ayat 20. Dan Elohim sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan setan di bawah kakimu. Oh, Nah, jadi dibilang, oke. bukankah Yesus sudah menang di Menang. Golgota? salib, ya. Itu kan Golgota apa?
tengkorak kan? Iya. Diremukan nggak kepala setan di situ? Diremukan. Diremukan. Tapi Iya. Paulus setelah peristiwa penyaliban dia bilang, semoga setan diremukan lagi kepalanya. 2 kali ya. Di bawah kaki Kristus. kakimu, bukan kaki kita, kaki Kaki kita. kita, di kaki kita. Ah, iya, iya. Artinya Yesus sudah taklukkan. Kita lagi akan taklukkan Sekarang sekarang. Yesus di dalam kita lagi mau Oh, menaklukkan iya. kita. dalam kita. Ya. Yesus mau menemukan lagi dalam kita. Oh, Nah. dan jadi Yesua yang kita sudah hidup di dalam Itu Yesua, jadi tadi roti yang dimakan Ah, itu. iya yang sudah- cuma itu. Nah, dengan itu kita bisa menemukan setan itu lagi. Iya. Nah. Jadi ada kekuatan. Kekuatan. Ya kan tadi itu anugerah Tuhan kita Yesua Masiah menyertai kamu. Amin. Terus kita baca Efesus 6 ayat 15 ya. Efesus 6 ini Paulus lagi berbicara tentang perlengkapan senjata. Ya. Ah, iya. Perlengkapan senjata kebenaran ya. Nah, apa yang diminta dipakai? Ayat 15. Dan mengalasi kaki dengan kesiapan Injil damai sejahtera. Jadi kaki kita harus dialasi oleh Injil. Kaki kita ini adalah untuk kesiapan untuk mengabarkan Injil. Iya. Betapa indahnya kaki-kaki mereka yang Membawa kabar baik. membawa kabar sukacita dan damai sejahtera. Jadi Wes. kaki ini adalah simbol Itu mana tuh? Aku Itu saya. saya. simbol mengabarkan Injil. Iya, iya, iya. Dan untuk kita bisa mengabarkan Injil harus dibersihkan Iya. oleh Oh, iya itu dia. Oh. Karena udah simbol. seiring dia lelah, seiring dicuci. Jadi Oh gitu. tujuan dari semua ini adalah kita mau diingatkan kembali bahwa kita harus dibersihkan. Dan ini adalah persiapan untuk kita bisa jadi juru kabar Tuhan yang murni, tidak ada cacat celah. Yesus tinggal sepenuhnya dalam kita Setelah makan roti dan minum anggur itu, ya kan? dan kita bisa kabarkan Injil kepada seluruh dunia. Yes. Dan dengan demikian pekerjaan Tuhan selesai dan diremukanlah kepala setan. Untuk kedua kalinya, karena kita harus makan juga. Dan tanpa memahami ini, perjamuan itu Berarti, tidak ada benefitnya, tidak ada untungnya, tidak ada gunanya. iya. Karena solusi dari seluruh permasalahan di dunia ini adalah Injil kerajaan itu harus sampai ke seluruh dunia dan selesai semua. Amin. Dan inilah pelajaran yang harus kita ingat terus menerus. Terus menerus. Kita membutuhkan makanan itu setiap hari kan. Iya. Sebagaimana kita butuh yang jasmani ini setiap hari, Iya. kita juga butuh. Setiap hari. Betul. Kenapa kita butuh membersihkan diri kita juga setiap hari? Iya. Karena di dalam tubuh kita ini mengeluarkan toksin-toksin kan, racun-racun yang kalau nggak dibersihkan ya itu bisa membawa penyakit lagi juga buat kita. Yes. Harus dibersihkan. Betul. Betul. Sebagaimana kita butuh yang jasmani itu membersihkan diri setiap hari, kita juga butuh dibersihkan. Dan itu kita tidak perlu datang melalui perantara, misalnya ada kayak orang Katolik kan, untuk supaya dia mau ini datang ke imam pendeta. Tapi kita sebagai orang Kristen, orang Protestan ya, yang mana bapak-bapak reformator kita Iya. memprotes untuk hal tersebut, Iya. adalah kita bisa datang langsung kepada Yesus secara pribadi. Kita bisa mengerti gak firman Tuhan? Bisa. Dengan apa? Bukan karena hikmat kepintaran saya, tapi karena kita memohon kepada Tuhan, meminta Roh Kudus untuk menuntun kita memahami. Itu yang membuat kita bisa mengerti firman Tuhan. Kalau kita mau melakukan kehendak Bapa. Tapi kalau memang motivasi kita hanya untuk sekedar cari tahu-tahu aja, kita nggak mau melakukan kehendak Bapa, Tuhan nggak akan kasih pengertian itu. Tuh. Nah, jadi demikianlah pelajaran kita sahabat ini ya. Dahsyat. Ya kita kembalikanlah ke Terima kasih. host kita ya. Terima kasih.
Tuhan, bagaimana Opa? Sampai sukacitanya? Amin. Amin. Jadi luar biasa ya. Terima kasih Ivan untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Biarlah kita akan nanti bertemu ya, sebagaimana Israel bertemu secara fisik dulu bersama Yesus, walaupun belum secara fisik aslinya, kita mau bertemu dengan apa? Roti yang sudah turun itu ya, kita bertemu dengannya nanti. Oke, kita akan tutup dengan lagu Sion nomor 130. Lagu Sion 130, aku jadi milikmu. Aku mau jadi, salah. Aku mau jadi milikmu Tuhan. Oh besarlah kasih-Mu ya. Aku jadi milikmu ya Tuhan. 130 ya? Iya 130 Bang. Oh besarlah kasih-Mu. Sama-sama. Aku mau jadi milikmu ya Tuhan. Oh besarlah kasih-Mu. Tapi aku rindu dalam iman lebih dekat kepadamu. Tapi aku rindu dalam iman lebih dekat padamu. Lebih dekat tariklah aku. Lebih dekat tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat tariklah aku. Lebih dekat tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sucikan aku dalam kerja-Mu oleh kuasa rahmat-Mu. Sucikan aku dalam kerja-Mu oleh kuasa rahmat-Mu. Engkaulah pengharapan jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Engkaulah pengharapan jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Lebih dekat tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Oh kesukaan yang tak terduga di hadapan tahta-Mu. Oh kesukaan yang tak terduga di hadapan tahta-Mu. Bila ku sembah Tuhan di surga, di sana Tuhan tunggu. Bila